Halo, balik lagi di channel Ini Arsitek. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan 3 jenis atap yang paling sering kita jumpai di dunia arsitektur. Pertama ada model atap jengki atau atap yang miring ke salah satu sisi. Kemudian ada model atap limas yang sering kita jumpai. Dan ini yang paling banyak orang pakai, atap model pelana ya, hanya segitiga seperti ini. Oke, cara pembuatannya cukup simpel. Di sini saya punya bangunan tanpa atap ya. Kita hilangkan, kita hide dulu sementara. Untuk pembuatan model atap jengki ini, pertama kalian harus tutup area atap bangunannya dengan menggunakan rectangle di grup. Kemudian kita kasih tebal dengan perintah pull 20 cm, standar ketebalan ketebalan list plank. Kemudian untuk model atap jengki ini kita tinggal menyesuaikan kemiringan yang akan kita gunakan untuk bangunan tersebut. Misalkan di bangunan ini penggunaan kemiringannya ini 7 derajat. Oke. Kemudian saya naikkan sekitar 30 cm. Dan untuk bagian leher atau bagian penyangga dari atapnya, saya buat setelah atap ini selesai dikerjakan dengan cara tutup lagi bagian ini dengan rectangle. Kemudian saya offset 40 cm. Dan saya pilih bagian tengahnya, saya group, kemudian saya pull sampai lewatin dari bagian atapnya. Dan langkah terakhir, sisanya tinggal kita garis sesuai dengan kemiringan atap untuk kita jadikan acuan pemotongan seperti ini. Oke. Kalau ada overstack kalian bisa tambahkan, misalkan ini overstacknya 50 cm dari tepi bangunan, kalian bisa tambahkan seperti ini. Oke. Detailingnya untuk bagian atap jengki ini paling kita offset untuk bagian list planknya ya 5 cm 3 cm aja. Kemudian yang bagian tengahnya ini bagian luar ini saya push ke bawah 22 cm. Dan sisanya tinggal kita kasih material untuk list plank seperti ini contohnya. Oke. Untuk plafonnya saya pakai material sejenis kayu ya. Ini hanya untuk formalitas saja. Dan untuk atapnya saya gunakan material roofing di sini. Yang perlu kalian tahu, setiap material atap itu mempunyai standar kemiringan yang berbeda-beda. Jadi pastikan sebelum kalian mendesain sebuah atap, kalian harus memikirkan juga jenis material atap material genteng atau atap yang akan kalian terapkan pada konstruksi atap kali ini. Oke. Kemudian di atap yang kedua, di sini ada atap model limas. Saya ambil simpel, ini hampir seperti persegi ya. Kurang lebih sama seperti tadi, dari bangunan yang polos seperti ini. Kita tutup area atapnya dengan menggunakan rectangle. Kemudian kita group. Kita kasih tebal 20 cm. Kemudian untuk penggunaan atap limas, ini ada sedikit perbedaan atau ada sedikit yang harus kita kerjakan, yaitu adalah membuat jalur rencana atap limas ya. Ini kita bikin 45 derajat horizontal. Kemudian kita gunakan rotate copy 45 derajat. Kemudian lebihannya kita buang. Kita buat lagi untuk bagian bawah, bagian belakang Ini kita copy aja. Kemudian kita flip dengan cara scale. Cara scale ini bisa kita gunakan untuk flip object ya, dengan mengetikkan angka -1. Dan nanti tinggal kita tempel di bagian belakang. Sisanya
bagian ini kalian cukup tambahkan line sebagai penghubung. Dan untuk kemiringan atapnya, tidak seperti penggunaan atap jengki yang sebelumnya, kita harus mengcopy garis bantu ya, garis bantu untuk mendapatkan kemiringan atap yang kita mau. Contoh misalkan di sini kita mau 35 derajat. Kemudian garis ini saya copy ke bagian midpoint ya. Pastikan dari sudut kalian copy. Kenapa di copy? Karena kalau di move ini semuanya akan gerak. Seperti ini. Jadi kalian harus copy ke midpoint, hapus bagian ujungnya, dan kita move bagian penghubung line antara atap belakang dan depan. Ambil midpointnya juga. Nanti akan ada titik temu di bagian atas seperti ini. Oke. Ada constrained on line intersect line ya, atau kalau misalkan di AutoCAD itu perpendikularnya lah ya, 90 derajat siku. Kemudian saya hapus, sisanya kita buat kemiringan untuk list blank. Oke. Kalau kita perhatikan di sini dia kemiringannya ada ya, kemiringan list blank ya. Nah, untuk atap jenis model yang 5, sini juga ada kemiringan atap 30 derajat. Jadi nanti kita copy rotate 30 derajat. Kemudian kita tambahkan line penghubung ke bawah. Sisanya kita akan menggunakan perintah follow me. Ini follow me. Kalian pilih dulu bagian bawahnya. Kemudian kalian tekan profil dari list blank yang akan kalian buat. Seperti ini. Langsung jadi. Oke. Sisanya kalian ratakan bagian sisa list blank ini ke atas. Dan ini sudah jadi model atapnya. Nah, sisanya kalian tinggal naikkan untuk membuat penopang atap ya, dinding penopang atap. Misalnya saya mau kasih ketinggian ini 50 cm. Jadi bangunan juga terlihat lebih gagah ya. Kemudian langkah berikutnya saya bisa mengcopy area ini dengan cara offset dulu ya. Offset misalkan 40 cm lagi. Bagian tengahnya yang saya mau ambil, saya bisa pilih Ctrl C. Kemudian di sini kita paste in place dan kita grouping. Selanjutnya kita push ke bawah. Seperti ini. Oke. Ini udah jadi, sisanya tinggal kita kasih material aja ya, guys. Contoh. Oke. Dan ini jenis material atap yang paling sering kita jumpai. Dimanapun kalian tinggal pasti banyak yang pakai jenis atap seperti ini ya. Ini adalah jenis atap pelana. Kalau kalian ada overstack ya kalian bisa tambahkan. Kalau ini kita buatnya pas di tepi dari bangunan. Kita hide dulu sementara. Kemudian saya buat rectangle di sini. Kemudian saya grouping lagi seperti biasa. Naikkan 20 cm sebagai ketinggian dari list blank. Dan untuk yang pelana kita bagi dari yang horizontal atau lebar dari atap, lebar dari bangunan, maaf ya. Midpoint to midpoint. Langkah berikutnya adalah kita buat garis bantu dengan kemiringan 30 derajat. Kalian bisa menggunakan perintah copy rotate 30 derajat dan kalian bisa pindahkan titik penghubung atap ini ke bagian atas sampai ketemu yang namanya intersect atau perpendikular kalau di AutoCAD ya. Seperti ini. Oke. Sisanya kanan dan kiri kalian harus rampingkan 15 cm untuk pembuatan dinding sofi-sofi atau dinding tepi. Dan kalian bisa naikkan ini dulu ya 50 cm. Dan kalian bisa edit ini untuk list blank dengan kemiringan 30 derajat. Kalian garisin ke bawah. Dan kalian bisa menggunakan perintah push
untuk menghapus atau menghilangkan bagian depan seperti ini. Ini juga sama. Kenapa saya tidak menggunakan perintah follow me? Karena bagian list blank yang untuk pelana ini hanya ada di bagian depan dan belakang. Kalau misalnya kita gunakan perintah follow me, itu diperuntukkan untuk area yang mengelilingi. Contohnya kayak atap 5 sini kan sama sisi ya, kelilingnya sama gitu. Kalian bisa gunakan perintah follow me, itu lebih cepat. Oke, list blanknya saya kasih material seperti ini. Kalau terlalu cepat kalian bisa edit kecepatan ya di bagian pengaturan YouTube. Ini kita bikin dinding sofi-sofinya. Kita tutup dulu ya guys. Oke. Saya grouping. Ini dinaikkan sampai sini, kemudian ditambahkan 20 cm untuk balok knock atau hubungan ya. Buat kalian yang belum tahu hubungan atau balok knock itu, kalian bisa googling dulu ya. Oke, langkah berikutnya saya bikin pola ban-banan atau lebihan bagian atas dari dinding sofi-sofi 20 cm sampai ke atas ini ya. Terus kita push sampai limit. Kalau masih ada sisa dihapus saja, nggak apa-apa. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Kita drawing sampai limitnya. Kita lupa saya move ya. Saya pilih dulu garisnya, saya pilih, saya pindahkan ke atas, baru saya push sampai limit. Kalau ada sisa kalian bisa hapus seperti ini. Oke. Nah, sisanya tinggal bikin balok penopang atau dinding penopang atapnya. Di sini saya mau buat 40 cm lagi sama ya. Saya Ctrl C, keluar dari group, paste in place, grouping. Kemudian kalian bisa push ke sini, sisanya kalian push ke sini. Antara gap list blank dan dak, kalian bisa tambahkan tanaman atau variasi fasad ya. Oke. Kurang lebih tutorial penggunaan atau pembuatan atap jengki, atap limas, dan atap pelana. Caranya seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa DM admin Ini Arsitek, atau kalian bisa request di bagian kolom komentar. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.